Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sobat mengaji yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun anda berada, alhamdulillah kita berjumpa kembali pada kesempatan hari ini, yang mana di kesempatan ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita latihan membaca Al-Quran di juz 30 atau juz Ammah. Dan di kesempatan ini kita telah sampai di surah Al-A'la di ayat ke-12 ya. Nah insyaallah di kesempatan ini kita akan lanjutkan dari ayat ke-13 sampai ayat 19. Namun sebagaimana biasa, sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah kita membaca ta'awudz dan juga basmalah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Baik sobat mengaji yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, setelah kita membacakan ayat ke-13 tadi sampai ayat 19, sekarang sebagaimana biasa kita jelaskan terlebih dahulu cara membacanya tadi, kata per kata dalam setiap ayatnya ya. Baik, perhatikan terlebih dahulu di ayat 13, di ayat pertama. Summa, huruf ma ditahan dan ditekan karena terdapat tanda tasdid ya pada huruf ma-nya, maka kita tahan dan kita tekan 2 harokat. Summa, kemudian la yamutu, huruf la dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif kecil ya, atau terdapat tanda alif ya, yang ini, maka kita panjangkan huruf la-nya 2 harokat. La yamutu, huruf mu dipanjangkan 2 harokat karena di depan huruf mu terdapat waw sukun atau waw mati yang merupakan tanda bacaan panjang 2 harokat. La yamutu fiha, huruf fi dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat ya sukun. Fiha, kemudian huruf ha yang ini dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif ya. La yamutu fiha wa la yahya. Kemudian huruf ya dipanjangkan 2 harokat karena di atasnya terdapat tanda alif kecil dan di depannya terdapat tanda alif bengkok atau alif maksurah. La yamutu fiha wa la yahya. Kemudian kita lanjut ayat ke-14. Qad aflaha, huruf da berharokat sukun, maka kita pantulkan atau kita qalqalahkan. Qad aflaha, aflaha, nun sukun bertemu dengan huruf ta, maka kita dengungkan dan kita samarkan. Qad aflaha man, ya, didengungkan dan disamarkan pertemuan antara huruf nun sukun dan huruf ta. Man tazakka, kemudian huruf ka ditahan dan ditekan karena berharokat tasdid, lalu dipanjangkan 2 harokat karena di atasnya terdapat tanda alif kecil
dan di depannya terdapat alif bengkok atau alif maksurah. Qad aflaha man tazakka. Seperti itu ya. Kemudian kita lanjut ayat berikutnya, ayat 15. Wa dzakara. Perhatikan. Wa dzakaras. Kemudian huruf ra yang ini, yang di ujung ini, huruf di kata dzakara, huruf ra-nya langsung kita sambung ke huruf sa yang berharokat sukun ini. Di depannya terdapat alif, ini namanya hamzah wasol ya. Hamzah penyambung antara kata sebelumnya dan kata al-ismu ini, al-isma ya, atau kata yang ini ya. Maka huruf ra-nya langsung sambung masuk ke sa yang berharokat sukun. Dzakaras ya. Wa dzakarasma rabbihi. Huruf ba harokat i berharokat tasdid, maka kita tahan dan kita tekan. Rabbihi. Kemudian huruf hi dipanjangkan 2 harokat karena di bawahnya terdapat tanda alif kecil. Begini ya. Rabbihi fasalla. Huruf la ditahan dan ditekan karena terdapat tanda tasdid. Lalu dipanjangkan 2 harokat karena di atasnya terdapat tanda alif kecil dan juga di depannya terdapat tanda alif bengkok atau alif maksurah. Wa dzakaras ma rabbihi fasalla. Baik, kita lanjut ayat berikutnya, ayat ke-16. Bal tu'thiruna. Perhatikan bal tu, huruf a sukun yang ini ya, bukan huruf waw. Ini huruf a sukun. Bal tu'thirunal. Tu'thiruna. Huruf ru dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat waw sukun. Bal tu'thirunal. Huruf na langsung sambung ke alif lam qamariyah yang ini ya. Kita sambung ke sini. Bal tu'thirunal. Kemudian hayatat. Kemudian huruf ya dipanjangkan 2 harokat karena di atasnya terdapat tanda alif kecil dan di depannya ini ada waw. Ini tidak dibaca atau tidak dianggap ya. Bal tu'thirunal hayatat. Kemudian huruf ta langsung disambung ke alif lam syamsiyah ini yang berharokat tasdid pada huruf da. Huruf ta langsung sambung ke sini, ditahan dan ditekan. Bal tu'thirunal hayatat dunya. Dunya. Ini huruf nun sukun ya, dan ini huruf ya dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Kemudian kita lanjut ayat berikutnya, ayat ke-17. Wal akhiratu. Perhatikan huruf wa langsung sambung ke alif lam qamariyah yang ini. Kita sambung di sini ya. Wal akhiratu. Perhatikan huruf alif di atasnya terdapat alif kecil, maka huruf a dipanjangkan 2 harokat. Wal akhiratu khairu. Huruf kha diayun sekali karena di depannya terdapat ya sukun. Khairu. Kemudian huruf tanwin un bertemu dengan waw bertasdid, maka kita tahan dan kita tekan, lalu kita dengungkan 2 harokat. Wal akhiratu khairu. Ya, kemudian tanwin unnya melebur menghilang ke huruf waw bertasdid. Wal akhiratu khairu wa abqa. Huruf ba berharokat sukun, maka kita pantulkan atau kita qalqalahkan. Wa abqa. Kemudian huruf qa dipanjangkan 2 harokat karena di atasnya terdapat tanda alif kecil
dan di depannya terdapat tanda alif bengkok atau alif maksurah. Wal akhiratu khairu wa abqa. Kemudian kita lanjut. Inna hadza, huruf na berharokat tasdid, maka kita tahan dan kita tekan ya, karena berharokat tasdid. Inna hadza. Kemudian huruf ha dipanjangkan 2 harokat karena di atasnya terdapat tanda alif kecil. Inna hadza. Lalu huruf dha kita panjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif ya. Inna hadza lafis. Kemudian huruf fi yang ini di depannya terdapat alif bengkok, tapi dia tidak dibaca karena huruf fi langsung sambung ke alif lam syamsiyah yang terdapat tanda tasydid ini. Kita sambung langsung ke sini ya. Lafisu ya, huruf so ditahan dan ditekan, lalu kita baca sempurna ya. Inna hadza lafis suhufil. Kemudian huruf fi langsung sambung ke alif lam qamariyah yang ini. Suhufil ula. Huruf u dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat waw sukun. Ula. Huruf la dipanjangkan 2 harokat karena di atasnya terdapat tanda alif kecil dan di depannya terdapat alif bengkok atau alif maksurah. Inna hadza lafis suhufil ula. Kemudian kita lanjut ayat 19. Suhufi Ibrahimah. Perhatikan, suhufi huruf ba berharokat sukun, maka kita pantulkan atau kita qalqalahkan. Kemudian huruf ra dipanjangkan 2 harokat karena di atasnya terdapat tanda alif kecil ya. Suhufi Ibrahimah. Kemudian huruf hi dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat ya sukun. Ibrahimah wa Musa. Huruf mu dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat waw sukun. Wa Musa. Kemudian huruf sa dipanjangkan 2 harokat karena di atasnya terdapat tanda alif kecil dan di depannya terdapat tanda alif bengkok atau alif maksurah. Suhufi Ibrahim wa Musa. Baik sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk pelajaran hari ini sampai di ayat 19. Mohon maaf ya jika suaranya kurang terdengar jelas ya, karena di kampung saya hari ini sedang musim hujan, sehingga alhamdulillah hujan turun pada hari ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada makhluk-makhluknya di muka bumi ini. Allahumma shayyiban nafi'an, Allahumma shayyiban nafi'an. Baik sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita akhiri pelajaran kita pada kesempatan hari ini, kita kembali mereview atau membaca pelajaran yang telah kita lalui di pertemuan sebelumnya dan juga kita sambung dengan pelajaran yang kita telah pelajari di kesempatan hari ini. Sebagaimana biasa kita baca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a
فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Baik, sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pelajaran kita pada kesempatan hari ini. Jika ada pertanyaan seputar pelajaran hari ini, silakan layangkan di kolom komentar. Di waktu Allah menurunkan rahmatnya pada kesempatan hari ini, kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik kepada kita sekalian, serta Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan dan kekuatan, melipat gandakan pahala yang kita kerjakan di dunia ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melancarkan rezeki kita dan mengumpulkan kita semua di surganya kelak pada yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Akhirul kalam kami ucapkan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.